warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lira Jessica. Saya adalah Indria Lestari. Saya Prilia Pratama. Saya Chandra Kurniawan. Saya Adi Saputra. Kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya yang akan dibahas oleh Adel. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapuntah Hyang Srijayansa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputradewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi, arti Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Setelah beberapa abad berkuasa, kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Sejarah awal Kerajaan Sriwijaya. Dari prasasti-prasasti Kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kota Kapur, diketahui bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapuntah Hyang Srijayanasa. Sejak awal didirikan, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, dan Lampung. Sriwijayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Raja Sriwijaya. Sementara dari prasasti Kedukan Bukit diketahui bahwa Dapuntah Hyang berasal dari Minangkabau, yang lokasinya tepatnya masih diperdebatkan. Diceritakan pula bahwa Dapuntah Hyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 2.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi berkembang dan makmur. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Berikut ini daftar raja-raja yang diduga kuat pernah memerintah kerajaan. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Berikut ini daftar raja-raja yang diduga kuat pernah memerintah Kerajaan Sriwijaya. Dapuntah Hyang Srijayanasa 683 Masehi, Indrawarman 702 Masehi, Rudra Wikrama 728 sampai 742 Masehi, Sang Ramadhananjaya 775 Masehi, Daranindra atau Rakai Panangkaran 778 Masehi, Samarawira atau Rakai Warak 782 Masehi, Dharma Setu 790 Masehi, Samaratunga atau Rakai Garung 792 Masehi, Balaputradewa 856 Masehi, Sri Udayadi Yawarman 960 Masehi, Sri Uja atau Sri Udayadityan 961 Masehi, Hisaise 980 Masehi, Sri Sudamaniwarmadewa 988 Masehi, Malayagiri atau Suwarna Wipa 990 Masehi, Sri Marawijayot Gawarman 1008 Masehi, Sumatera Bumi 1017 Masehi, Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman 1025 Masehi, Sri Dewa 1028 Masehi, Dharma Wira 1064 Masehi, Sri Maharaja 1156 Masehi, Trailok Ya Raja Maulid Husana Warmadewa 1178 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dapat diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Kejayaan Sriwijaya dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim dengan menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya.
Rakyat pun hidup dengan makmur karena kerajaan mendapatkan banyak pemasukan dari pajak kapal-kapal dagang yang melintas. Untuk menjaga stabilitas kerajaan, dibangunlah armada laut yang kuat supaya dapat mengatasi gangguan di jalur pelayaran. Sriwijaya juga menjalin hubungan perdagangan dengan India, Cina, dan bangsa-bangsa lain. Selain memunjul di bidang maritim, kerajaan Sriwijaya juga maju di bidang politik, ekonomi, dan agama. Di bidang politik, Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena wilayah kekuasaan sangat luas. Raja Bala Putradewa juga menjalin hubungan erat dengan kerajaan Benggala yang kala itu dipimpin oleh Raja Dewapala Dewa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Bala Putradewa untuk mendirikan asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda. Hal tersebut menandakan Bala Putradewa memerhatikan ilmu pengetahuan bagi generasi mudanya. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Kemunduran melanda berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi dan politik. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. 1. Berulang kali diserang Kolamandal dari India. Terdesak Kerajaan Thailand dari Singasari. Banyak raja-raja taklukan yang melepaskan diri. Mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya melepas diri. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Tulang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangberahi, Candi Biaro Bahal 4, Candi Muara Stakus. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.